97,4 Tradisi Sonora Jogja, 102,1 Smart FM Yogyakarta, sahabat Sonora Jogja Smart Listeners. Di edisi kali ini, Kamis 14 Oktober 2021, kita ada perbincangan nih ya, sahabat Sonora, bersama Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dan juga ada dari Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta. Ada satu tema yang cukup menarik ya, sahabat Sonora, ini yang akan kita perbincangkan selama kurang lebih 1 jam nanti, seputar prakoperasi berbasis kelompok masyarakat menuju kesejahteraan. Nah, ini seperti apa? Apakah ini nanti sama dengan koperasi-koperasi yang sebelumnya sudah kita kenal itu ya, sebagai Soko Guru Bangsa itu ya. Nah, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Ini kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, ada Pak Susanto Dwiantoro SE ya. Selamat siang Pak Antoro. Ya, selamat siang Mas Hasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Radio Sonora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kemudian juga ada Pak Nur Cahyo Nugroho. Pak Nur Cahyo, selamat siang. Selamat siang. Ya, ini beliaunya anggota Komisi B. Ya, Komisi B DPRD Kota Jakarta. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Dan ini ada beliau Kabid Bidang Koperasi, Dinas Perindustrian dan Koperasi dan UKM Kota Jakarta, Ibu Basari Sitarini SPMMA. Bu Sita, selamat siang, sehat selalu. Selamat siang Mas Hatta, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perbincangan cukup menarik ke Pak Antoro, Pak Nur Cahyo, dan juga Bu Sita ini berkaitan dengan prakoperasi berbasis kelompok masyarakat menuju sejahtera. Saya ke Pak Antoro dan juga Pak Nur Cahyo dulu nih ya, berkaitan dengan perbincangan kali ini. Nah, berkaitan dengan prakoperasi. Ini seperti apa nih sebenarnya yang berbasis kelompok masyarakat ini kalau menurut dari rekan-rekan Dewan ini? Monggo. Ya, terima kasih para pendengar Radio Sonora dan Mas Hasta. Pada kesempatan ini mungkin kami berkonsentrasi pada hari ini pembinaan masyarakat berbasis yang namanya koperasi. Hari ini secara data mungkin nanti bisa disebutkan oleh Bu Sita selaku Kabid Koperasi di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Kenapa hari ini prakoperasi berbasis kelompok masyarakat menjadi penting? Karena hari ini kami mengukur, kami melihat bagaimana hari ini koperasi-koperasi yang aktif dan terdaftar di Dinas Koperasi atau di bidang koperasi di Dinas PKU ini tidak banyak yang bisa memberikan penganekaragaman terkait dengan jenis koperasi. Sehingga kami mengangkat berbasis kelompok masyarakat. Yang endingnya adalah kami ingin mengarahkan lintas OPD, lintas dinas, nanti bisa memberikan data kelompok-kelompok masyarakat yang next endingnya bisa menjadi suatu badan yang namanya koperasi. Tentu saja hari ini sebagai contoh, ini kebetulan saya ini ada di kelompok tani, Ngudi Mulyo Pugeran. Jadi sengaja kami hari ini memberikan contoh juga bagaimana hari ini kami mengarahkan next ke depan. Kelompok tani ini juga bisa bermigrasi menjadi koperasi. Agar apa? Varian jenis koperasi ini kan ada segala macam. Tidak hanya koperasi ini kita kenal menjadi koperasi simpan pinjam saja. Tetapi simpan pinjam menjadi salah satu parameter di koperasi ini bisa menjadi ruang geraknya. Karena di situ kita ketahui bersama terkait dengan koperasi ini ada simpanan wajib, simpanan pokok. Yang ini sebenarnya sudah ada dan melekat di kelompok-kelompok berbasis masyarakat. Tidak hanya kelompok tani, tetapi nanti ke depan kampung wisata atau Pogdarwis yang kita inisiasi juga bisa menjadi nanti salah satu adalah bentuk koperasi wisata. Sehingga nanti next adalah bagaimana pola koperasi ini yang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat ini bisa diimplementasikan pada kelompok-kelompok masyarakat.
tidak ada salahnya lintas OPD ini selalu berinteraksi yang ke depan ini akan membawa dampak kemajuan di bidang kesejahteraan masyarakat dalam bentuk koperasi. Ya, mungkin itu Mas Hasto sebagai awalan diskusi kita pada siang ini terkait dengan kenapa harus dimulai dari prakoperasi agar hari ini teman-teman siap di kelompok masyarakat ini. Hari ini perlu adanya pendampingan dari teman-teman dinas agar mempersiapkan menjadi koperasi yang sehat, koperasi yang nanti bisa menjadi jawaban ketika hari ini suatu kelompok ini bagaimana bisa stabil, bagaimana bisa mengembangkan kelompok masyarakatnya dalam bidang perekonomian, tentu saja menuju kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Itu Mas Hasto. Oke, Pak Antoro, saya ke Pak Nur Cahyo dulu. Pak Nur Cahyo, kalau menurut Pak Nur Cahyo sendiri berkaitan dengan prakoperasi berbasis kelompok masyarakat ini, tadi disampaikan oleh Pak Antoro, ini cukup bagus, apalagi nanti bisa lintas OPD membentuk atau komunitas-komunitasnya itu bisa menuju ke arah sana. Nah, kados pundi Pak nih, Pak Nur Cahyo? Ya, begini. Jadi kalau kita melihat mungkin definisi dari koperasi yang dulu dicetuskan oleh Bapak Muhammad Hatta, bahwa koperasi ini adalah merupakan usaha bersama untuk memperbaiki masyarakat berdasarkan asas tolong-menolong. Nah, di masyarakat saat ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok yang kemudian sudah dibentuk, dan salah satunya adalah menggunakan sistem kemudian ada simpan pinjam dan sebagainya. Memang program-program sebelumnya dari pemerintah Kota Yogyakarta itu juga cukup banyak, terutama di era mungkin sekitar 5 sampai 8 tahun yang lalu, bahwa pemerintah Kota Yogyakarta ada program yang namanya pengguliran dana PEW, peningkatan ekonomi wilayah. Kemudian ada dana yang lainnya. Nah, itulah yang kemudian bisa menjadi embrio dari prakoperasi yang ada di Kota Yogyakarta. Sehingga memang intinya bahwa di masyarakat sudah cukup banyak. Nah, memang ada problemnya ketika mau ditawarkan. Nah, mungkin nanti Bu Sita banyak datanya ini, bahwa ketika yang sudah berjalan ini, ketika ditawari menjadi koperasi, wah nanti tidak ribet, kemudian nanti tidak harus diawasi, ya seperti itu. Karena ketika mereka belum berbadan hukum, mungkin versi mereka, kami kan masih sukarela, kami kan masih santai-santai saja. Nah, kemudian ketika harus ditawarkan ya menjadi prakoperasi, kemudian koperasi, maka sudah ada kelembagaan yang otomatis ada aturan-aturan tersendiri yang ada di sana. Ya, gitu Pak. Oke, menarik gini. Saya ke Bu Sita langsung nih Bu, berkaitan dengan dari penjelasan dari Pak Antoro dan juga Pak Nur Cahyo ini. Nah, sebenarnya kondisinya koperasi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta ini seperti apa Bu? Dengan nanti akan ada muncul lagi kelompok-kelompok masyarakat baru yang berbasis kelompok tadi ya disampaikan oleh narasumber, ada Pak Antoro dan juga Pak Nur Cahyo ini. Nah, ini nanti gimana mengcombine dengan yang sudah ada atau seperti apa? Monggo. Matur nuwun Mas Hasta. Selamat siang penggemar Sonora FM Yogyakarta. Mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Antoro dan juga Pak Nur Cahyo terkait dengan kondisi koperasi Kota Yogyakarta. Kita ada koperasi cuma 364 koperasi. Namun demikian, koperasi yang berbasis masyarakat itu hanya kurang lebih sekitar 15%. Sehingga memang kami sangat mendorong sekali dan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Antoro dan juga Pak Nur Cahyo terkait dengan penumbuhan koperasi berawal dari kelompok masyarakat yang ada di masyarakat. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwasannya kelompok masyarakat prakoperasi itu yang sudah dia sudah melakukan seperti koperasi sudah banyak deh, sebenarnya banyak. Harusnya kita memang bisa bersinergi dengan OPD-OPD yang memang punya masyarakat seperti kelompok binaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, kelompoknya
pertanian, dinas sosial, dinas KB juga ada sekarang jadi satu dinas kebudayaan. Nah, itu harapannya kita bisa dari situ mendorong mereka untuk menjadi sebuah koperasi. Jadi kita memang sejak tahun ini pun kita ada sejumlah 14 koperasi yang harapannya kita bisa mendorong mereka kelompok-kelompok masyarakat yang ada di masyarakat ini dengan ya sudah melaksanakan kegiatan perkoperasian, namun mereka belum belum dipayungi istilahnya. Tapi kita selalu pengen mendorong ke mereka, harapannya kelompok-kelompok di masyarakat ini yang berbasis masyarakat khusus ini bisa tumbuh menjadi koperasi karena memang kementerian sendiri menginstruksikan kepada kabupaten kota untuk semua harapannya koperasi yang berbasis masyarakat karena kan untuk Kota Yogyakarta sendiri koperasi itu lebih banyak ke koperasi pegawai negeri ya, koperasi karyawan itu lebih banyak, tapi yang berbasis masyarakat ini masih kecil ya, hanya kurang lebih tadi saya sampaikan saya 15%. Nah, bagaimana kemarin seperti dari kelompok masyarakat yang ada di Giwangan ini berawal dari sebuah dia punya kapal, ada dermaga, dia mau merintis sebuah koperasi. Itu sangat support sekali. Kebetulan kemarin Pak Antoro yang menyampaikan itu dari wilayah Umbul Harjo, saya support, kita dukung itu. Untuk apa loh? Ini loh, Kota Jogja nantinya bisa tumbuh koperasi-koperasi berbasis masyarakat, nanti bisa tumbuh besar dan istilahnya bisa menjadi sebuah percontohan gitu itu. Jadi gitu Mas Ta untuk koperasi yang ada di Kota Yogyakarta. Oke, Ibu tadi disampaikan jumlahnya masih cukup kecil ya, 15%. Ya. Ini apakah memang jumlah yang kecil ini karena dipengaruhi tadi yang disampaikan Pak Nur Cahyo? Jadi masyarakat itu masih beranggapan kalau di koperasi akan sulit itu, atau sebenarnya syarat-syarat untuk menjadi koperasi kayak gitu apakah cukup sulit juga Ibu? Lalu apa yang disampaikan Pak Roja, memang betul sekali. Kita memang selama ini kita sudah selalu mendorong. Ini sudah kita mulai lagi kepada 14 kecamatan untuk kita informasikan bahwasanya di wilayah-wilayahnya yang punya istilahnya kelompok-kelompok yang sudah istilahnya seperti USP, ada UP2K, ada P2WKS, termasuk PEW tadi disampaikan oleh Pak Nur Cahyo, kita dorong ke sana. Namun demikian kita sudah melakukan sosialisasi perkoperasian, namun endingnya masih belum semua masyarakat kelompok ini yang mau menjadi koperasi karena memang konsekuensinya kita masyarakat kelompok masyarakat nanti menjadi koperasi itu pasti ada kompensasinya kalau sudah menjadi lembaga hukum. Namun kalau memang koperasi berbasis masyarakat ini nanti sudah berbadan hukum, istilahnya sebenarnya kesempatan-kesempatan itu sangat luar biasa sekali dari pemerintah, banyak kesempatan-kesempatan yang bisa mengakses ke situ, sehingga harapannya monggo dari Komisi B saya nyuwun dukungannya untuk wilayah-wilayah yang punya atau OPD-OPD yang istilahnya punya kelompok-kelompok masyarakat yang memang sudah terbentuk bisa sudah melakukan kegiatan koperasinya maupun istilahnya bisa kita dorong ke sana. Gitu Mas Hasta. Oke, baik. Sebelum kita break, saya balik ke Pak Antoro. Pak Antoro? Pak, ini tadi sudah disampaikan sama Bu Cita, ternyata masih cukup kecil Pak, 15% dari 364 ini karena masyarakat tuh masih berpikiran, wah nanti ada kompensasi yang itu bisa dibilang anggapan mereka itu ternyata mungkin berat kayak gitu, tapi sebenarnya kan tidak gitu Pak ya. Nah ini kalau menurut dari Pak Antoro sendiri berkaitan dengan animo masyarakat seperti itu kan seperti Pak? Mungkin pada satu sisi kita harus meyakini yang hari ini kita rasakan di masyarakat adalah pola koperasi yang konvensional. Jadi hari ini kami bersifat dukungannya adalah kepada teman-teman di bidang koperasi terkait dengan bagaimana hal ini menginovasi, melalui edukasi yang hari ini kita lakukan terkait beberapa hal pandangan koperasi mungkin dalam mainframe masyarakat luas adalah ini hal yang jadul.
zaman dulu. Tetapi bagaimana kita Kota Yogyakarta, khususnya di Dinas PKU, di Dinas Koperasi dan UMKM di bidang koperasi, kami tekankan untuk bisa membuat satu inovasi yang koperasi ya bisa ngomong koperasi milenial, bisa ngomong ke koperasi yang modern. Ketika hari ini gagasan kami adalah mendorong untuk migrasi. Bagaimana hari ini sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat sudah menjalankan pola-pola seperti yang dilakukan oleh koperasi. Sebagai contoh, binaan Dinas Lingkungan Hidup yang namanya Bank Sampah. Yang ini ada di masing-masing RW. Yang ini ada koordinatif di satu kelurahan. Kata bank ini kan sebagai bagaimana hari ini diangkat derajatnya ketika bicara masalah sampah mungkin hal yang sudah ada kutip menjijikan. Tetapi hari ini kan faktanya di lapangan bank sampah ini sangat mengedukasi bagaimana hari ini penanggulangan sampah yang akhirnya bisa mendatangkan suatu income buat kelompoknya yang berbasis rumah tangga. Yang bagaimana di situ juga kelompok-kelompok bank sampah ini akhirnya belajar untuk memanajemen, menampung. Yang next biasanya menjelang hari besar Idul Fitri ini kan dibagikan. Ini kan sama dengan ketika hari ini pola koperasi ini kan ada setoran wajib, ada setoran bebas, sukarela, yang next akhirnya setiap tahun itu ada yang namanya sisa hasil usaha yang harus dibagikan. Nah, tinggal hari ini kan terus ada unit usahanya, ada simpan pinjamnya, kemudian ada unit pengolahan sampahnya, dan hari ini juga akan ada feedback balik untuk masyarakat, untuk anggotanya ketika hari ini berprestasi, nyunsau prestasi dalam hal setorannya meningkat. Sehingga sifat hari ini edukasi sampai dengan migrasi lintas OPD ini menjadi penting. Ini kita baru bicara masalah di Dinas Lingkungan Hidup ngomong bank sampah. Bagaimana dengan 17 kampung wisata? Bagaimana 45 Pokdarwis di Kota Yogyakarta? Bagaimana dengan hari ini ada kurang lebih 160 kelompok tani yang ada di Dinas Pertanian yang hari ini juga memutar terkait dengan kebutuhan kelompoknya dari hulu sampai hilir bisa terselesaikan ketika kita bicara masalah manajemen dari hulu sampai hilirnya tentang kebutuhan kelompok tani yang bisa disediakan oleh koperasi. Kita masih ingat ketika dahulu ada yang namanya KUD, Kredit Unit Desa, yang hari ini kan kita bisa memodifikasi menjadi bagaimana kelompok tani yang hari ini di setiap kelurahan ada yang namanya Gapoktan. Gapoktan ini kan juga menarik, ada fasilitas seperti halnya tadi disampaikan oleh rekan kami Mas Nur Cahyo, ada PEW Pemberdayaan Ekonomi Wilayah. Sehingga guliran-guliran ini menjadi penting ketika hari ini, sebenarnya semuanya mengarah ke koperasi kok. Jadi saya harap teman-teman di bidang koperasi jangan ragu-ragu. Yuk, mari bersama-sama dengan kami. Hari ini juga bagian dari kami ini turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi. Arahkan. Kenapa tidak koperasi hari ini? Karena ada induknya. Tetap pada konsentrasi nanti pembinaan lewat OPD terkait, tetapi ada rumah besarnya ini dengan teman-teman dinas koperasi. Kemudian selanjutnya yang kami tekankan adalah pola tradisional ini harus migrasi ke modern. Kalau dulu koperasi-koperasi ini kan late, semua tertulis lewat kertas. Hari ini kami mengajak teman-teman dinas koperasi untuk mengedukasi masyarakat yang akan membentuk koperasi ini dengan sistem digital. Jadi laporannya tidak harus ketemu karena hari ini pandemik ya. Mungkin laporan bisa lewat via kelompok WA dari koperasi, disampaikan hari ini keadaan keuangan seperti apa, hari ini seperti apa, kan lewat digital bisa hari ini. Saya rasa ke depan edukasi melalui digitalisasi koperasi menjadi penting agar nanti koperasi ini tentu saja mempunyai manfaat, dan ketika hari ini tidak hadir pada rapat-rapat yang dianukan bisa melalui Zoom seperti saat ini. Itu Mas Hasta, mungkin beberapa hal yang hari ini menjadi inovasi dorongan kami, dukungan kami kepada Dinas Pendidikan Koperasi dan UMKM. Baik,
Nanti kita akan lagi Pak Antoro dan juga Pak Noro Cahyo. Kita harus break dulu untuk komersial dan juga Bu Sita. Kita harus break dulu karena nanti kita lagi perbincangan cukup menarik ini. Oh, saya pakai sama sama Pak Kepala Dinas. Oh, gitu. Siap. Ini ganti acara. Oh, ganti acara. Siap. Halo Je, jadi belanja perlengkapan bayi kan? Jelas dong, sekalian perlengkapan rumah tangga ya. Yuk, kita ke Klevis Smart, di sana harganya murah dan barangnya lengkap. Oke, saya ke bawah juga ya, virtual member Klevis Grosir-nya. Yuk, berangkat yuk. Pak Krisma, selamat siang. Ada di Jalan Aliran nomor 11 Pedak, Sidoarjo, Ngagrik, dan Jalan Halo Pak Krisma. Pak Krisma. Pak Krisma. Belum ya, Pak Krisma belum bisa join, tapi sudah. Tadi masuk. Pak Krisma. Ya. Ya, ini bisa langsung join nanti. Oh, gimana? Bentar. Bisa, Pak? Bisa ya, sangat. Nah, ini sudah ada Pak Antoro, Pak Nur Cahyo, dan Bu Sita menikah. Nanti ketambahan ya. Pak Krisma. Ya. Oke, J. Kita masuk lagi ya ini, Pak Antoro, Pak Nur Cahyo, dan Bu Sita, dan Pak Krisma ya. Ya. Oke. ...97,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners ya. Kita masih di perbincangan ini seputar prakoperasi berbasis kelompok masyarakat menuju kesejahteraan ya, bersama Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dan dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta. Ada Pak Antoro, kemudian Pak Nur Cahyo, dan juga Pak Krisma ini juga sudah hadir di kesempatan siang kali ini. Pak Krisma, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, Pak Krisma, mungkin saya ke Pak Krisma karena tadi Pak Antoro sama Pak Nur Cahyo sudah sampaikan beberapa pendapatnya berkaitan dengan menikonji prakoperasi yang berbasis kelompok masyarakat. Tadi sudah banyak dijelaskan bahwa memang harus ada lintas OPD yang mulai istilahnya gumregah ya untuk menuju mengarahkan komunitas ataupun juga kelompok-kelompok masyarakat itu untuk menuju ke badan hukum koperasi kayak gitu. Nah, Pak Krisma sendiri gimana nih kalau berkaitan dengan prakoperasi yang berbasis kelompok masyarakat ini kalau menurut pendapat dari Pak Krisma? Silakan. Nah, jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa saya patut berbangga hati karena di Kota Yogyakarta ini masyarakatnya masih peduli dengan koperasi. Oh, yang pertama itu karena di beberapa kota, di beberapa daerah koperasi ini terkadang sudah tidak diminati lagi. Jadi orang anak-anak muda itu kalau dengar kata koperasi itu kenapa harus bikin koperasi, kenapa enggak kita bikin badan usaha PT atau CV saja misalnya. Begitu. Padahal semangat koperasi ini luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena landasannya adalah gotong royong anggota. Nah, jadi gotong royong anggota, jadi seluruh anggota itu punya yang namanya senasib sepenanggungan. Ya, kalau koperasinya jadi besar, ya akan menjadi keuntungan bagi seluruh anggotanya. Ada sahabat saya, koperasi itu asetnya saja sudah sampai 13 miliar. Wow. Ya, itu kan luar biasa. Dengan anggota 95 orang saja. Nah, luar biasa ini. Jadi mengembangkan beberapa bisnis yang lalu itu di badan usahakannya koperasi. Nah, tapi kalau kita lihat karakteristik koperasi ini ya, kalau di Kota Yogyakarta ini tentunya itu yang
terus berjalan dengan baik, bahkan mendapatkan reward menjadi koperasi terbaik. Kalau kita bicara masalah data, itu yang namanya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini padahal tidak harus itu terus ya Pak ya? Tidak harus koperasi simpan pinjam. Misalkan koperasi yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang menjalankan usaha, misalnya sampai dengan detail mereka itu menjual aneka produk makanan yang dibawahi oleh koperasi. Begitu. Tetapi faktanya memang koperasi-koperasi yang sukses itu Mas, bahkan yang mendapatkan penghargaan dengan perputaran keuangan yang cukup progresif, itu biasanya adalah koperasi simpan pinjam yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, terakhir sebagai pembuka ini yang saya mau sampaikan adalah bagaimana lalu pemerintah Kota Yogyakarta ini bisa seperti yang disampaikan tadi mungkin oleh Pak Susanto Dwiantoro, bahwa menumbuhkan minat daripada anak-anak muda ini untuk juga ikut terlibat ke dalam koperasi. Ya, sekarang kita kan kadang sedih Mas. Sedih apa? Melihat banyak berita itu arisan online, penipuan arisan online, ya sampai ratusan juta. Iya. Nah, yang itu basisnya adalah yang namanya bisnis keuangan yang melibatkan banyak orang, yang sebenarnya landasan pertamanya itu arisan itu kan adalah guyub rukun. Nah, kenapa kok tidak dilembagakan saja kalau itu memang bicara masalah bisnis keuangan, melibatkan banyak orang, terus dilembagakan saja menjadi koperasi. Nah, tapi koperasi dengan yang namanya kata arisan, ini lebih keren arisan. Itu bagi anak muda. Nah, maka dari itu tugas dan harusnya menjadi visi misi daripada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Agar supaya apa? Agar supaya koperasi ini juga bisa menjadi satu badan usaha, satu kata yang diucapkan, tapi itu keren bagi anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda terus tertarik membuat koperasi, lalu koperasi sebagai soko guru di Indonesia itu terus tetap bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Matur nuwun. Terima kasih Pak Nur Cahyo. Sebelum nanti ke Bu Sita, saya ke Pak Nur Cahyo dulu ini. Pak Nur Cahyo, ini ternyata menjadi sebuah tantangan ketika nama koperasi itu di tengah-tengah teman-teman milenial kayak gitu belum membumi Pak, masih dianggap sebelah mata karena lebih tertarik ke fintech, pinjaman online kayak gitu, yang tadi arisan juga. Nah, ini kalau menurut penjenengan gimana Pak? Jadi memang ini menjadi tantangan berat. Jadi kalau anak muda, terutama yang punya usaha, ini kalau non bahasanya yang koperasi, yang non simpan pinjam, ketika mau membuat badan hukum, pasti mereka akan bicara, aku mending buat PT atau CV. Kalau kerennya anak muda gitu ya. Nah, kemudian kalau koperasi itu kan ya mungkin masih frame-nya masih jadul gitu ya. Kemudian frame-nya masih yang ada di kita itu kan rata-rata adalah simpan pinjam. Padahal koperasi itu kan banyak. Bisa koperasi perdagangan, jual beli, dan juga jasa. Namun kesan yang ada di masyarakat saat ini adalah koperasi itu bentuknya adalah simpan pinjam. Nah, sehingga ketika mau mengedukasi masyarakat agar tidak kemudian ada penyelewengan terhadap dana yang ada gitu ya, karena memang sifatnya kan ya sukarela kan, kumpul gitu ya, kemudian ada simpan pinjam. Nah, yang terjadi adalah ketika ada salah satu atau mungkin salah dua yang kemudian mungkin menyeleweng atau apa dan sebagainya, sehingga prinsip tolong menolong menjadi sirna gitu ya, sehingga
otomatis ketika kemudian dihukumkan koperasi, ini kan lebih terlindungi secara hukum. Kemudian juga ada pembinaan dari Dinas Koperasi, dalam hari ini di bidang koperasi Dinas PKU Kota Yogyakarta. Jadi ada pembinaan dan juga ada pengawasan. Mungkin gitu, Pak. Oke, baik. Ini makin menarik, tapi kita harus break dulu sebelum ke Bu Sita nanti dengan berbagai masukan tadi dari rekan-rekan di DPRD, Bu Sita, berkaitan dengan milenial, kemudian dukungan dari DPRD sendiri berkaitan untuk kelompok masyarakat yang harusnya next itu menjadi koperasi dan juga tadi membumikan koperasi sendiri ke teman-teman milenial. Nanti seperti apa akan disampaikan Bu Sita ya. Dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora dan juga small listeners yang terus bergabung di kesempatan hari ini di perbincangan bersama Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dan juga Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta. Iklan. Jangan tahu Pak. Belum iklan. Kita tadi pas dari itu kan. Itu saya bikin mulai dari tapi kita cuma ada fotonya tapi nggak kita ulanginya perbaiki dia mengapa punya dua obrolan bukan 2 kilo ini komposisinya kita catat cuman 2 campur kita campur olahnya berapa airnya berapa kita catat semua cuma betul nggak pakai satu bekal itu makanannya mikronya berarti kan mikro dan itu bakal baik. Kalau kemarin bekal saya pakai buat tanpa Pak. Jadi enggak. Oh ya namanya itu kan itu bisa. Siap Ji, Bapak Ibu. Siap. Siap.
Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora juga semua listeners, kita masih di perbincangan bersama Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dan dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta. Bu Sita? Oke. Langsung aja nih. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh rekan-rekan dari DPRD ini berkaitan dengan koperasi menikah. Nah, gimana Bu Sita untuk menanggapinya hal tersebut? Matur nuwun sahabat Sonora FM. Mungkin tadi menanggapi yang disampaikan oleh Pak Toro dan juga Pak Krisma dan juga Pak Nur Cahyo, memang pendidikan perkopasian itu memang ditanamkan kepada usia anak sekolah ya, sudah mulai ditanamkan untuk pendidikan perkopasian. Karena memang apalagi anak-anak sekarang ya, kalau kita tidak ditanamkan dari sejak dini, jadi mereka nantinya kalau mereka nanti lepas dari mungkin dari tingkat SMA dia nanti ke perguruan tinggi bisa berusaha sendiri, akhirnya dia nanti akan berbaur dengan masyarakat, bisa berwirausaha, bisa berkoperasi seperti itu. Jadi dan tadi Pak Antoro juga sampaikan memang bahwasannya koperasi itu, tadi Pak Krisma juga sampaikan, di Kota Yogyakarta kebanyakan koperasi simpan pinjam. Iya, memang benar. Namun demikian karena memang koperasi itu kan sebenarnya macam-macam ya, ada koperasi produsen, ada koperasi produksi jasa, ada koperasi pemasaran, dan ada koperasi simpan pinjam. Nah, memang pemerintah sendiri sebenarnya dari Kementerian Koperasi sendiri bagaimana menumbuhkan koperasi sektorial yang saat ini memang untuk Kota Yogyakarta seperti koperasi yang waktu itu isinya kelompok tani itu KMA pertanian itu sudah jadi koperasi Pak Antoro. Itu salah satu sudah kita dorong, kita dukung untuk menjadi koperasi. Alhamdulillah sudah berbadan hukum dan anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok usaha pertanian yang mana mereka kegiatannya di sektor pertanian. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Namun demikian karena memang istilahnya sekarang itu memang koperasi itu dituntut harus menjadi koperasi modern, harus digitalisasi, semua sebagai digitalisasi. Memang kita selalu tanamkan kepada mereka bahwasanya di dalam perkoperasian itu ya sekarang kalau bisa kita menghilangkan sistem konvensional menjadi modern gitu loh. Karena sekarang digitalisasi kan sudah semakin berkembang nih, komputerisasi, HP dan sebagainya itu sudah berawal dari situ. Sekarang dari rapat anggota aja bisa lewat dengan Zoom meeting, itu sudah diperkenankan karena memang di Undang-Undang Cipta Kerja pun kemudahan UMK dan juga koperasi itu salah satunya untuk koperasi, mendirikan koperasi hanya 9 orang sudah bisa, dan pelaksanaan laporan itu RAT itu bisa dengan melalui Zoom meeting maupun online atau Google Meet dan sebagainya, dan juga terkait dengan istilahnya sekarang koperasi kan sebenarnya simpan pinjam itu kan bagian ya dari misalnya kita sudah berusaha nih, apalagi sekarang di Kota Jogja nih tadi Pak Antoro sampaikan banyak sih kampung wisata. Kenapa enggak ini kita sinergikan dari OPD dan Dinas Pariwisata, kita tumbuhkan bisa menjadi koperasi jasa yang nantinya bisa itu yang tumbuh dari masyarakat. Itu salah satu yang memang kita dorong ke sana. Namun demikian karena kita juga butuh dukungan terkait dengan pembinaan dan pengawasan, kita selalu lakukan. Kalau memang sudah memang dari kelompok-kelompok masyarakat ini dari binaan-binaan OPD alhamdulillah sudah mulai berjalan, dan kemarin dari Dinas Pemberdayaan pun kita ada kelompok usaha sudah mengajukan ke kita untuk sosialisasi perkoperasian. Dia berharap sekali karena di kelompoknya itu memang sudah ada kegiatan usaha, salah satunya juga ada simpan pinjam di situ, sehingga kita dorong ke sana menjadi koperasi karena memang
namanya koperasi itu, karena tadi Pak Krisma juga sampaikan sifatnya kan gotong royong, keterbukaan, sukarela, dan kepengurusannya pun mereka juga harus benar-benar pengurusnya yang benar-benar legowo tanpa dibayar pun dia harus bisa menjadi pengurus koperasi. Kalau toh nanti koperasi sudah tumbuh besar lah, itu monggo kebijakan dari koperasi, nanti kalau sudah di koperasi bisa dengan kompensasi lah seperti itu. Oke, Bu Cita. Oke, Bu Cita. Saya lanjut ke Bu Cita lagi nih. Tadi kan sudah sedikit disinggung Bu untuk mendirikan koperasi. Tadi peraturan barunya cukup dipermudah ya Bu ya. Cukup 9 orang saja. Nah, ini syarat lainnya apa Bu? Kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang pengen saat ini juga mendengarkan siaran kita ini mau mendirikan koperasi. Ini misalnya asetnya harus berapa dulu atau berapa ratus juta dulu kayak gitu untuk mendirikan, gimana Ibu? Mas Hasta kami menyampaikan terkait dengan pendirian koperasi kan kalau dulu 20 orang 20 orang, kalau sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kemudian hanya 9 orang. Namun karena memang karena mungkin dengan 9 orang kan otomatis sekarang kalau simpanan pokok simpanan wajibnya kalau cuma 100.000 lah sedikit banget ya. Jadi harus padahal minimal untuk pendirian koperasi itu paling nggak 15 juta untuk simpan pinjam itu harus 15 juta. Nah paling tidak dia bisa mengakomodir itu simpanan pokok simpanan wajib maupun ada hibah ataupun yang lain yang bisa untuk dijadikan sebagai modal untuk aset koperasi tersebut. Jadi sebenarnya 9 orang itu bisa, namun yaitu tadi kalau istilahnya kita tidak ada istilahnya ada modal yang lain kan nggak akan berjalan nggak kan. Nyukup ya, nggak nyukup cuma kecuali kalau kita mungkin 9 orang nih, saya Pak Antoro, Pak Krisma mendirikan koperasi nih, 1 orang 10 juta modalnya. Iya modalnya, nah itu nanti dari situ bisa berkembang. Nah itu semua tergantung istilahnya kelompok masyarakat ya, karena kalau mungkin sedikit kan ya mungkin terlalu berat ya mungkin untuk nanti kegiatan perkoperasiannya. Itu harus punya kelompok masyarakat itu harus punya tempat semacam kantor dulu nggak gitu Bu? Kalau mau mendirikan ini harus ada kayak gitu nggak? Enggak juga Pak. Enggak juga ya. Paling tidak mendirikan koperasi nanti menyampaikan ke kami surat undangan dari masyarakat, nanti akan kita lakukan penyuluhan lebih dulu. Penyuluhan setelah itu nanti ada rapat pendiri koperasi. Jadi pendiri koperasi itu nanti monggo misalkan 9 orang yang akan jadi pendiri koperasi itu nanti dibahas itu koperasinya namanya apa, terus istilahnya komitmen untuk rencananya tuh di situ nanti dituangkan di situ. Gitu. Halo. Oke, baik. Kita harus break dulu, Bu Sita dan juga Pak Antoro, Pak Nucha dan juga Pak Krisma. Harus break dulu. Nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan hari ini. Dan terus bergabung sahabat sonor juga small listeners di perbincangan seputar prakoperasi berbasis kelompok masyarakat menuju kesejahteraan. Satu kartu untuk semua. Segera miliki Tribun Family Card Premium dan dapatkan fasilitas-fasilitas premium. Anda akan dapat menikmati layanan langganan koran selama 1 tahun. Nah, maksud saya ini mancing Mas. Di kelompok tani ini ya iso nanti secara permodalan itu lewat koperasi. Arahkan. Tapi yang jenengan sampai kalian itu koperasi kadangnya eneng Mas. Terkait dengan permodalan. Masih ya kelompok tani, tapi koperasi dengan rumus. Tapi so kan ngendi orang yang satu titik dengan dinas pertanian saja. Ya nanti kita connecting ya. Kalau seperti ini kan menarik Mas. Mulai muter-muter kita tadi usulnya Mas Anton nggak warung. Tapi dengan memetik sendiri, kan bisa makan siang ini.
Pengen optimis internet kan? Hubungi Jatan di 0851362111. Jaringan lintas utara. Nomor 5, Jalan Rajamali, Banguntapan, Nggih. Nyon sewu ning ngresai tempatnya nggih. Siaran radio. Pak Antoro nanti ke ini ya Pak ya. Sekarang kan jenengan ada di lapangan, nah mungkin ada nggak kendala saat di lapangan kayak gitu? Mungkin mau disampaikan dan mungkin nanti pembinaan dan pendampingannya seperti apa nih Pak J? Ya, siap. Oke. Siap J. Yeah. Oke, sahabat Sonora juga smart listeners, kita masih di perbincangan sahabat Sonora dan juga smart listeners di hari ini. Kamis 14 Oktober 2021, ini seputar prakoperasi berbasis kelompok masyarakat menuju kesejahteraan. Nah ini ya, cita-citanya menuju kesejahteraan bersama ya, ini nggak cuma pengurusnya koperasi saja yang sejahtera, tapi juga anggotanya mestinya juga ikut sejahtera gitu Pak ya. Nah sebenarnya kita dari Komisi B DPRD Kota Jakarta dan juga dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jakarta. Oke. Ini di sesi terakhir, tapi masih ada waktu untuk kita berbincang lebih jauh lagi nih. Saya ke Pak Antoro, Pak Antoro. Ya. Tadi kan jenengan tadi disampaikan malah di lapangan ini Pak ya, di kelompok tani kayak gitu nih ya. Nah ketika jenengan ke lapangan kayak gitu, sebenarnya ada nggak kendala-kendala di lapangan pada saat pelaksanaan program dan mungkin pendampingan dan juga pembinaannya ini harusnya seperti apa atau strateginya seperti apa? Monggo Pak Antoro. Ya. Iya, matur suwun Mas Hasta. Terkait dengan hari ini prakoperasi. Saya penekanannya pada prakoperasi yang hari ini berbasis masyarakat. Seperti hanya hari ini ketika kita ada di lapangan di kelompok tani yang kami inginkan nanti ada migrasi ke dinas koperasi terkait dengan bagaimana next mereka bisa menjadi koperasi. Ada kendala dari kelompok-kelompok masyarakat yang hari ini secara manajemen pengelolaannya ini juga masih tradisional. Bagaimana sistem pencatatannya, in-out-nya, dana, kemudian bagaimana hari ini teman-teman kelompok masyarakat yang akan bermigrasi ke koperasi ini juga belum mempunyai yang namanya pemahaman terkait dengan akuntansinya, kemudian pelaporannya, arus kas dan lain-lain ini kan butuh edukasi sehingga ketika masih menjadi prakoperasi berarti harus bahasanya adalah negara harus hadir lewat dinas koperasi untuk melakukan edukasi. Yang hari ini pun sebagai daya tarik inovasinya adalah bagaimana digitalisasi. Digitalisasi untuk prakoperasi ketika nanti sudah menjadi koperasi ini semakin mudah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sita, terkait hari ini juga kami menganjurkan, menyarankan dan mendorong agar nanti ke depan teman-teman di bidang koperasi ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman di Kominfo. Karena tentu saja sistem ataupun program-program ini harus dikonektingkan. Saya rasa tidak susah ketika hari ini berbasis IT, karena hari ini juga pemerintah kota sudah menyediakan terkait dengan wifi di masing-masing RW, di fasilitas publik. Sehingga ketika ini tidak ada alasan lagi ketika kita bicara digitalisasi. Kemudian rapat-rapat juga ketika hari ini disampaikan oleh Bu Sita, didorong terkait dengan bagaimana hari ini pemanfaatan untuk rapat juga tidak perlu juga menghadirkan secara fisik. Secara Zoom meeting dengan fasilitas pemerintah ini menjadi sangat mudah. Sehingga kendala-kendala di lapangan hari ini edukasi, kemudian bagaimana hari ini peran dinas untuk bisa menerjunkan. Bisa menerjunkan terkait dengan hari ini stafnya ataupun konsultan ataupun pendamping untuk prakoperasi menuju koperasi ini juga sangat penting. Unsur hari ini 5K ini menjadi penting ketika hari ini ada peran dari kampung. Kampung ini adalah kelompok masyarakat, kami estimasikan. Kemudian ada peran dari kampus. Kampus ini akademisi. Kemudian selanjutnya ada korporat. Bagaimana hari ini
perusahaan bisa menyampaikan CSR-nya untuk pemberdayaannya. Kemudian peran dari kota. Kota ini adalah pemerintah kota, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM. Kemudian yang terakhir adalah keraton. Sehingga hari ini semangat gotong royong, semangat kebersamaan ini menjadi satu kesatuan kekuatan untuk ke depan. Hari ini koperasi ini bisa menjadi satu kekuatan pergerakan ekonomi yang tadi disampaikan oleh rekan kami juga. Soko guru perekonomian Indonesia ini adalah koperasi yang diimplementasikan oleh Pak Hatta. Terkait hari ini gotong royong menjadi penting. Kemudian kendala-kendala yang lainnya ini perlu kita identifikasi, baik nanti melalui peran-peran anggota dewan ketika reses, dan ini menjadi satu pokok-pokok pikiran yang nanti akan kami sampaikan kepada dinas PKU untuk ke depan kita rapatkan pada rapat komisi, sehingga nanti kendala-kendala dalam daftar isian masalah atau DIM ini segera terselesaikan. Saya rasa 15% hari ini koperasi berbasis masyarakat kita harus punya target. Jadi hari ini kami mendorong Bu Sita, Kepala Bidang Koperasi, 1 tahun, 2 tahun ke depan kita ingin mengangkat kelompok masyarakat untuk berbicara koperasi menuju koperasi ini ada di angka berapa persen. Sehingga ini perlu peran bersama antara dinas bersama-sama dengan teman-teman di DPRD yang tentu saja mempunyai basic masyarakat di bawahnya. Sekaligus kita juga hari ini kami akan menginisiasi, ini kami sampaikan depan, kami akan menginisiasi untuk hadirnya sekolah koperasi di masing-masing kampung. Kita bisa melibatkan peran kampus. Hari ini kami melihat fakultas-fakultas ekonomi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di kota Yogyakarta, dengan sekolah-sekolah ekonomi ini juga harus bertanggung jawab untuk menerjunkan. Karena saya melihat, saya ini juga lulusan sarjana ekonomi. Mas Krisma juga lulusan sarjana ekonomi. Yang dulu pernah mendapat yang namanya mata kuliah ekonomi koperasi. Sehingga sekolah koperasi nanti akan menginisiasikan melalui skema APBD ataupun kerjasama lembaga pengabdian mahasiswa dari kampus-kampus. Mungkin itu Mas Hasta, beberapa hal yang hari ini ingin kami sampaikan terkait dengan bagaimana kami merindukan kota Yogyakarta ini menjadi kekuatan koperasi sebagai penunjang ekonomian di kota Yogyakarta. Luar biasa nih. Ada sekolah koperasi nanti cukup menarik juga nih. Pak Nur Cahyo, monggo Pak ini menambahkan apa yang disampaikan Pak Antoro. Sekaligus ini menit-menit terakhir, nih beberapa menit aja, monggo Pak Nur Cahyo. Oke, jadi tadi juga Bu Sita sudah menjelaskan dengan adanya Undang-Undang Ciptaker terbaru ada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Salah satunya tadi jumlahnya hanya 9 saja. Dan memang kalau kita mau melihat di Undang-Undang Cipta Kerja itu ternyata ada pasal 81 atau pasal 82 itu bahwa pengadaan barang dan jasa 40% itu harus melibatkan koperasi. Wow. Nah, kalau ini benar-benar realisasikan di dalam struktur nanti pengadaan barang dan jasa di APBN maupun APBD, saya yakin nanti banyak masyarakat, mungkin anak muda yang akan rebutan untuk mendirikan koperasi karena apa? Karena ada yang kemudian bisa diraih gitu ya. Ini kalau memang benar-benar pasal 81 82 di P7 tahun 2001 ini benar-benar terrealisasikan sehingga yang namanya koperasi jadul atau koperasi yang model lama ini bisa teredukasi dengan tersendirinya ketika koperasi bisa mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Mungkin gitu, Pak. Oke, baik Pak. Menarik juga ini ya. Biar tadi yang disampaikan di awal, kalau anak muda itu mulai tertarik karena ada sesuatu yang dikerjakan itu dapat timbal balik, itu juga akan menarik lagi gitu ya. Oke, Pak Krisma, monggo Pak Krisma ini.
Terima kasih untuk sesi-sesi terakhir ini. Saya mau menyampaikan sedikit saja. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sita, bahwasanya keanggotaan koperasi itu saat ini cukup 9 orang. Sebenarnya kalau 9 orang itu, kalau kita bicara milenial, itu kan bisa diawali dari grup ngopi tadi. Jadi kalau kita benar. sama teman-teman gitu nongkrong di kafe itu ya rata-rata 7, 8, 9 orangan. Nah, jadi dengan dimudahkan persyaratan untuk pendirian koperasi ini, harapan kami terus anak-anak muda, milenial, karena kebetulan ini saya juga anak muda, gitu lebih tertarik lagi untuk saya juga berjiwa muda. nguri-nguri yang namanya koperasi ini. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah ketika orang melakukan sesuatu itu harus ada motif kepentingannya. Makanya kalau biasanya kalau penindakan hukum itu motifnya apa gitu. Nah, jadi kepentingannya apa? Nah, inilah yang terus sebenarnya harus disosialisasikan oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM. Apa sih anak muda itu kalau motivasinya harus membentuk koperasi, harus punya lembaga yang namanya koperasi ini sama teman-temannya. Nah, ada satu tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Cahyo bahwasanya terkait aturan tentang pengadaan barang dan jasa. Ini juga sangat menarik, ya. Ketika itu dipasrahkan berapa dengan persentase tertentu itu hanya boleh dikerjakan oleh koperasi. Ini satu yang menarik. Lalu juga kepentingannya ada semangat seperti saya sampaikan di awal, yaitu gotong royong, ya, senasib sepenanggungan antar anggota. Jadi kalau misalnya kita bicara koperasi simpan pinjam, ya kita harus menyimpan, orang yang minjam terus, gitu. Nyimpannya di bank. Harus menyimpan, ya loh. Minjam kayak orang balik. Nah, ya, kalau ada pinjaman yang tidak harus mencicil, ya itu mungkin pinjaman dari Pak Antoro kepada warga masyarakat. Tidak usah dicicil. Itu ya. Terus yang terakhir adalah terkait dengan nambah jaringan. Sejak dulu anak saya kan kalau bicara usia 21, 22 tahun itu kan saya belum lama di usia itu. Gitu. Saya sekarang baru 28 tahun. Gitu. Nah, di usia 22 tahun, 23 tahun itu ini juga mungkin untuk pendengar Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta, itu saya dulu itu bekerjanya bukan untuk uang, tapi untuk jaringan. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menambah, memperluas jaringan saya. Karena ada istilah K3J. Kamu kalau mau sukses itu K3J. Apa? Komunikasi, komitmen, ya, komunikasi, koordinasi, komitmen, dan yang terakhir ini yang paling penting, walaupun menjadi yang terakhir bisa jadi menjadi yang utama, yaitu jaringan. Ya, kita harus punya jaringan seluas-luasnya. Kita ketika bicara mau jual produk juga bicara masalah jaringan. Ketika kita mau bicara memperluas yang namanya memperbanyak produksi produk kita juga dibicara jaringan. Kita ngurus izin usaha juga untuk bisa dipermudah, kita bicara yang namanya jaringan. Karena jaringan ini penting. Jadi anak-anak muda itu motivasinya harus juga nambah jaringan. Ketika organisasi seperti koperasi itu kita tidak usah bicara keuntungan dulu. Ya, keuntungan yang kita dapatkan secara finansial. Kita tidak usah bicara terus untung besar dari ikut keanggotaan koperasi, tapi minimal kita bisa nanti ketika koperasi ini semakin banyak anggota, kita bisa lebih banyak kenal dengan orang lain. Orang lain ini kan pasti punya yang namanya keunggulan masing-masing. Nah, yang itu kita bisa sharingkan satu sama lain. Ada orang yang mungkin begini, Mas, sebelum ini
sebelum menjadi anggota DPRD itu kan saya pengusaha murni, tidak punya pekerjaan usaha kecuali pekerjaan yang itu sifatnya kultural, yaitu abdi dalam, yaitu pekerjaan utama. Tapi tidak ada pekerjaan lain selain pengusaha. Nah, di dalam dunia usaha ini itu saya dulu sering menemui bahwasanya kesulitan masalah tentang jaringan tadi. Jadi ketika kita bisa ya berkomunikasi dengan yang lain, bisa tukar pikiran dengan orang lain, semakin banyak orang itu kita semakin bisa lebih mengembangkan diri kita, mengembangkan yang namanya usaha kita. Oke. Jadi harapannya anak-anak muda ini motivasinya ke arah sana. Ke arah sana ya Pak ya. Untuk kumpul-kumpul ini. Koperasi ini. Jaringan dulu ya Pak ya. Jaringan. Oke, baik Pak Grisman, terima kasih. Saya ke Bu Sita. Bu Sita ini mungkin menanggapi dari semuanya itu dan sekaligus meng-close perbincangan kita karena waktu kita ini sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh lagi ya, lebih banyak lagi. Nah Bu Sita monggo. Matur nuwun Mas Hasta. Sekaligus meng-close perbincangan kita ya Bu ya. Iya, menarik sekali ya yang disampaikan oleh Mas Antoro, Pak Nur Cahyo dan juga Mas Krisma. Tadi memang semua sangat-sangat setuju apa yang sudah disampaikan semuanya dan memang sebenarnya koperasi itu kan itu memang di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan diberikan kesempatan ada porsi 40% untuk pengadaan barang dan jasa sehingga memang harapannya apa yang tidak bisa diakomodir oleh perusahaan mungkin PT yang lain tapi koperasi ini kan otomatis mungkin misalkan koperasi kelompok tani badan usaha lain kan nggak punya itu, tapi kalau koperasi kelompok tani mungkin pengadaan tanaman, nah mungkin mereka lebih bisa mendorong ke sana lah. Itu memang sangat-sangat istilahnya kesempatan yang sangat luar biasa untuk koperasi untuk bisa mengakses 40% tadi di pemerintahan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua mungkin Mas Krisma, kami sangat istilahnya mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Krisma terkait dengan tadi memberikan motivasi kepada kelompok milenial. Memang kalau kita tidak diawali dari kelompok milenial ini, kapan lagi sih kalau bukan dari kelompok-kelompok milenial ini. Dan memang koperasi sendiri kan sifatnya sukarela, gotong royong, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau kita mau berkoperasi ya kita harus benar-benar istilahnya secara sukarela untuk bisa istilahnya untuk terjun ke situ. Dan yang terakhir mungkin tadi terkait dengan jaringan, saya sangat setuju karena memang kalau kita itu tidak punya jaringan, kita berusaha apapun, kita akan berhenti di situ. Saya contohnya anak saya sendiri umur 24 tahun sudah punya usaha resto sendiri, tapi karena jaringan yang karena cukup banyak dan getok tular, jaringan itu akhirnya alhamdulillah itu bisa berkembang. Nah dari situ memang kita tadi lintas OPD, lintas sektoral yang tadi disampaikan oleh Pak Antoro kaitan 5K tadi, gandeng gendong 5K itu memang sebenarnya harus benar-benar kalau bisa kita terapkan itu istilahnya saling kolaborasi, gandeng mendong sehingga istilahnya kegiatan-kegiatan apapun terutama khususnya untuk koperasi ini pun yang tumbuh dari kelompok masyarakat itu bisa tumbuh dengan baik dan seperti apa yang kita harapkan. Gitu Mas Hasta. Semoga koperasi kelompok masyarakat prakoperasi ini nantinya kami sangat peran serta dukungan dari Komisi B untuk istilahnya untuk mendukung kami agar apa yang disampaikan tadi bisa terwujud. Amin. Paling tidak ya ada report ada pergerakan untuk menambahlah paling tidak koperasi yang bermasyarakat bisa bertambah. Ya saya kira itu Mas Hasta dari kami. Terima kasih. Jadi SPMA Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Jakarta. Terima kasih Ibu. Selamat siang.
Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan dari Komisi B di Kota Jakarta. Ada Pak Antoro, selamat siang. Terima kasih Pak. Matur suwun, sehat selalu. Pak juga terima kasih. Pak Nur Cahyo, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, salam. Ya, terima kasih untuk narasumber kita di kesempatan siang kali ini. Ini sudah berbagi informasi dan juga inspirasi motivasi untuk kita semuanya berkaitan dengan prakoperasi berbasis kelompok masyarakat menuju kesejahteraan. Kita berbincang bersama Komisi B di BPD Kota Jakarta dan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Jakarta. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sobat Sonora juga semua listener, selamat siang dan sampai jumpa. Matur nuwun semuanya, Pak Antoro, Pak Trisma, Nur Cahyo, terima kasih, Bu Sita, terima kasih.